aja. Nah, ketika udah ngelewatin beberapa langkah, 2 atau 3 langkah, saya dengar perempuan itu nangis. Mas, tolong mas, mas. Saya ingat banget itu. Saya dengar itu sangat-sangat ingat. Saya refleks nengok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bercerita tentang pengalaman hal mistis saya ya di tahun 98 waktu itu. Kebetulan seperti video saya yang pertama sudah saya ceritakan tentang latar belakang saya seperti apa, ada kepekaan indera yang diberikan sama Tuhan untuk saya. Oke, jadi tahun 98 itu waktu itu ada tragedi ya. Kalau nggak salah itu ada pembakaran, penjarahan, dan segala macamnya. Tapi waktu itu saya masih SD kelas 6 kalau nggak salah. Saya tuh nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi orang hanya ramai-ramai, ada yang bakar sana, ada yang bakar sini. Nah, singkat cerita, tahun 99 itu saya udah masuk ke SMP atau sekolah menengah pertama ya. Dan kebetulan saya waktu itu masih tinggal di perbatasan Tangerang sama Jakarta Barat. Nah, jadi jarak antara saya berangkat dan pulang itu lumayan jauh, memakan waktu kurang lebih 1 jam lah. Dan pada saat itu SMP itu saya masuk siang, jam 12, jam 1 siang sampai jam 5 sore kalau nggak salah. Dan setiap saya sampai ke rumah itu pasti kemungkinan besar sekitar jam 7-an atau jam setengah 8 lah ya. Nah, pada saat kelas 1 SMP itu banyak banget cerita yang mungkin kedengarannya aneh, tapi benar-benar saya alami sendiri sih. Waktu itu sekolah saya di daerah Cengkareng dan saya harus pulang ke arah Tangerang ya. Pada satu sore waktu itu saya agak pulang telat karena diajak main, biasa anak-anak SMP pulang sekolah jam 5 tuh diajak main futsal dulu, ayo kita main bola dulu lah di lapangan, atau main futsal dulu lapangan kecil gitu kan. Sampai waktunya mau maghrib. Nah, itu terjadi pada saat saya sekitar 3 bulanan lah ya masuk SMP. 2 bulan atau 3 bulan masuk SMP. Jadi sebelum maghrib itu kita selesai main bola, udah siap-siap mau pulang ya. Nah, daerah Cengkareng ini sebenarnya saya nggak tahu sebenarnya daerah ini titik vital waktu ada penjarahan, kerusuhan dan segala macam ya, pemerkosaan dan lain-lain. uh, karena saya memang nggak pernah dengar cerita, nggak pernah dengar apa namanya
ada apa di daerah sana ya. Jadi saya biasa aja, dan sebenarnya uh, di situ itu setiap harinya saya selalu berdampingan sama hal-hal mistis, hal-hal gaib. Tapi namanya anak kecil ya, rasa takut ada. Kadang-kadang saya menghindar kalau misalkan yang sosok-sosok yang memang saya takutin. Jadi gini ceritanya, setiap waktu itu saya tuh selalu merasakan hal-hal yang memang di luar nalar atau aneh, atau yang orang lain tidak rasakan saya rasakan, yang orang lain tidak lihat saya melihat. Jadi waktu itu sih sebenarnya agak tersiksa buat saya ya. Cuma dulu pernah beberapa kali orang tua saya bawa saya ke, katanya sih orang-orang pintar atau paranormal atau kiai dan ustadz gitu. Cuma saya nggak paham, saya diobati atau memang saya, kata orang-orang dulu itu katanya ditutup mata batinnya, ditutup kepekaannya. Tapi beberapa kali orang tua saya bawa ke tempat itu sama sekali nggak ada perubahan ya. Di yang saya rasakan sih nggak ada perubahan sama sekali, dan sampai sekarang itu saya tetap seperti ini. Jadi mungkin hal-hal yang saya ceritakan ini agak sedikit nggak masuk akal, atau mungkin di beberapa orang yang mendengarnya agak mengada-ada aja. Cuma ya saya akan menceritakan apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami. Lanjut ke cerita. Jadi pada saat itu pertama kalinya saya pulang agak malam waktu itu, jadi hampir mau maghrib. Jadi teman-teman siap. Pada saat maghrib itu saya udah beres-beres, bersih-bersih, cuci kaki, cuci tangan karena habis main bola ya waktu itu ya. Nah, kebetulan teman-teman saya ini nggak ada yang rumahnya satu arah sama saya. Saya pasti terakhir, kalaupun ada barengan paling sampai pertengahan jalan, nggak pernah sampai teman-teman yang dekat-dekat rumah saya. Jadi pada saat itu saya di daerah Cengkareng, sekolahan saya di daerah Cengkareng. Itu setelah maghrib saya pulang. Pada saat saya pulang itu biasanya saya naik angkot ke arah Ciledug. Nah, setelah maghrib itu kira-kira jam setengah tujuan lah ya, saya itu jalan. Tanpa saya sadari sebenarnya saya tuh melewati ruko-ruko atau gedung-gedung yang bekas sisa-sisa kebakaran atau penjarahan pada saat waktu itu. Dan saya sama sekali nggak nyadarin itu karena saya cuma jalan aja. Karena untuk naik angkot saya harus jalan dulu beberapa ratus meter ke arah jalan raya ya. Waktu itu ada salah satu ruko yang saya lewati di daerah Cengkareng itu. Itu ruko kosong dan saya tahu di situ banyak, menurut penglihatan saya ya, di situ banyak orang yang duduk-duduk, orang ngobrol, apa ya, orang lalu lalang. Dan saya nggak menggubris itu karena saya selalu membiasakan diri untuk tidak menanggapi hal-hal yang memang aneh gitu, menurut saya aneh ya. Nah, waktu itu kayak saya jalan aja biasa, tapi ketika saya ngeh atau sadar, saya tuh lihat ke kiri, uh, ternyata orang-orang yang saya anggap biasa aja itu semua
yang orang-orang lalu lalang ngobrol di depan gedung atau eh, berjalan di depan gedung itu ternyata itu korban-korban dari tragedi pembakaran dan penjarahan. Setelah saya sadar, saya coba biasa, karena memang saya nggak mau sebenarnya menggubris atau gimana ya, tapi pada saat saya sadar, semua orang-orang yang ada di gedung bekas sisa-sisa pembakaran itu semua lihat ke saya. Saya cuma kaget, gemeter, takut karena waktu itu masih anak-anak. Takutnya saya bukan takut karena kalau itu hantu dan segala macamnya. Takutnya saya itu dia mencelakai. Nah, ketika saya sadar itu adalah korban-korban dari 98 itu, wujudnya udah nggak lagi sama kayak seperti orang biasa ternyata. Ada perempuan yang gosong, laki-laki gosong, ada yang tubuhnya putus. Jadi saya gambarkan sedikit ya. Jadi ada laki-laki setengah baya, agak pendek, tapi ini mohon maaf keturunan etnis tertentu. Jadi dia tangan dan kakinya putus sebelah kanan, jadi sebelah kirinya menenteng kaki sama tangan yang putus itu. Dia sambil yang saya dengar pada saat itu dia agak riuh, jadi saya nggak terlalu memperhatikan apa sih yang dia bilang tuh apa. Cuma paling banyak paling banyak yang saya dengar itu cuma bilang panas, panas, panas. Mas tolong panas, mas tolong panas. Nah, saya bilang dalam hati saya gini, ya Allah, kasihan mereka, semoga banyak yang mendoakan, semoga keluarganya selalu mendoakan supaya mereka ini cepat-cepat dikasih tempat yang terbaik, seperti itu. Nah, setelah saya lewatin ruko itu, kira-kira 100 meter lagi deh saya bisa sampai ke jalanan untuk nunggu angkot. Ada perempuan, waktu itu di sebelah saya tuh ada pohon tanaman hias kalau nggak salah ya. Nah, perempuan itu jongkok di situ kok. Itu agak menghalangi jalan saya jadinya ya. Jadi saya harus agak minggir ke kanan dulu untuk lewat. Nah, pada saat saya mau lewat itu saya nggak lihat wajahnya seperti apa. Yang saya tahu itu wanita nunduk dan biasa aja. Wanita jongkok ya. Lagi nyari sesuatu di pohon-pohon hias itu di pinggir jalan. Nah, saya lewatin aja tanpa permisi, saya nggak ngomong apa-apa sama sekali, saya lewat aja. Nah, ketika udah ngelewatin beberapa langkah, 2 atau 3 langkah, saya dengar perempuan itu nangis. Mas, tolong mas. Mas, saya ingat banget itu. Saya dengar itu sangat-sangat ingat. Saya refleks nengok. Ternyata perempuannya udah nggak ada.
Aneh, saya bilang. Akhirnya saya langsung percepat langkah lah ya, supaya supaya cepet-cepet sampai apa namanya, sampai jalan raya, supaya saya bisa nunggu angkot dan pulang ke rumah. Nah, sampai udah saya tinggalin itu semua di depan-depan ruko kosong dan halaman kosong seperti itu, saya sampainya di jalanan, pinggir jalan ya, pinggir jalan untuk saya tunggu angkot. Ternyata jadi tempat saya nunggu angkot itu haltenya juga ternyata bekas kebakaran, tapi direnov, tapi belum sampai sampai sempurna gitu ya, kayak masih ada yang gosong-gosong gitu, kayak masih ada yang apa ya, dicat, cuma belum belum sampai renovnya, belum sampai bener-bener bagus gitu kan. Nah, biasa memang saya tunggu angkot di situ. Nah, saya duduk. Waktu itu ada beberapa orang juga ya, cuma nunggu juga di halte tersebut. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 orang. Nah, kebetulan angkot jurusan mereka udah datang dan mereka naik duluan, bertiga orang. Mereka naik duluan, terus saya tinggal sendiri. Nah, agak lama juga saya nunggu angkot, kira-kira sekitar 15 sampai 20 menitan lah. Di situ saya masih berdoa karena memang saya masih agak gimana ya, takut. Setiap saya bertemu hal-hal yang seperti itu, yang saya rasakan itu, saya nggak mau ikut campur, saya nggak mau gubris. Pokoknya kalian masing-masing aja, dan itu yang selalu saya tanemin di pikiran saya. Jadi nggak gampang ya untuk menjalani ini semua dengan, kalau orang bilang, mata batinnya terbuka. Sangat sulit sih buat saya, belajar juga agak kurang fokus. Segala sesuatu yang saya lakuin itu pasti ada aja yang sedikit mengganggu gitu. Nah, pada saat saya nunggu angkot di halte itu bener-bener saya tahu persis kalau setelah 3 orang itu naik angkot, eh, harusnya saya tinggal sendiri. Saya memang benar-benar merasakan itu saya sendiri. Nah, waktu saya tengok ke arah kiri, saya lihat ada bapak-bapak tua udah duduk di situ. Saya bilang, kapan kapan ya bapak tua itu duduknya, atau kapan bapak tua itu datang? Saya sama sekali nggak tahu, tapi ya udahlah, namanya di jalanan tunggu angkot, siapa aja bisa duduk kan di situ, saya pikir begitu. Atau saya memang nggak sadar kalau memang dia baru datang dan saya nggak nyadarin dia datang. Saya noleh lagi ke kanan, saya lihat angkot yang mau saya naikin itu belum juga datang. Nah, sekitar 2 atau 3 menit saya lihat angkotnya itu bekas kebakar. Di dalamnya itu gelap. Jadi saya lihat itu angkot itu jalan di depan saya, gelap. Saya lihat supirnya. Supirnya pucat, penumpangnya ada beberapa orang di belakang, sedikit pucat juga. Tahu nggak? Ternyata bapak itu nyetop angkot itu. Bapak itu naik, angkotnya jalan. Yang saya lihat, angkotnya itu bekas terbakar, catnya udah cat gosong-gosong seperti itu ya. Kendaraan bekas kebakaran lah, seperti apa. Angkot itu jalan aja biasa, seperti angkot biasanya, cuma bapak itu naik, dan saya aja nggak tahu itu angkot arah tujuannya kemana. Dan nggak lama mobil saya datang, angkot saya datang.
dalam hati saya berucap alhamdulillah. Besok-besok kayaknya saya gak akan pulang lewat maghrib lagi deh dari sekolahan. Saya jadi banyak pikiran seperti itu, dan saya banyak berdoa. Setelah saya naik angkot dan sampai ke rumah, saya ceritakan semuanya ke ibu saya. Tapi ibu saya bilang, kalau ketemu hal-hal yang seperti itu lagi cuekin ya. Ya, ibu saya banyak banyak nasehatin saya supaya nggak usah lagi menggubris hal-hal yang seperti itu, atau jangan lagi pulang sore dan segala macam. Banyak nasihat dari orang tua saya, dan saya sampai di rumah mandi seperti anak-anak biasa lah, pulang sekolah makan. Setelah itu belajar dan mulai malamnya tidur, dan tahu apa yang terjadi pada saat malam hari. uh, Ceritanya saya lanjut di part kedua kayaknya ya, terlalu panjang, dan waktunya juga saya agak sedikit untuk menceritakan. Nanti kalau misalkan ada waktu senggang lagi saya akan ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.